sering bertemu dengan pertanyaan sederhana. Anies, kapan perempuan Indonesia pertama kali mendapatkan hak suara? Anies, when was the first time women in Indonesia had the right to vote? Lalu jawaban saya selalu mengatakan, kami selalu memiliki hak pilih untuk perempuan dan kita tidak pernah mendiskusikan hak pilih untuk perempuan. Didiskusikan atau tidak? Jadi ketika pemilu tahun 55, dulu tahun 55, kita tidak berdebat apakah perempuan punya hak pilih atau tidak. Dengan sendirinya punya. Bahkan saya punya cerita pribadi, pengalaman pribadi. Nenek kami itu selalu bercerita betapa waktu itu Mas Yumi itu keliling kemana-mana. Dan itu nenek perginya ke Banjarmasin mengundang kaum perempuan untuk keluar agar perempuan-perempuan tidak menganggap pemilihan umum sebagai urusan kaum laki-laki. Sudah diberikan hak, tetapi justru sebagian perempuan menganggap ini adalah urusan kaum laki-laki. Jadi para tokoh waktu itu mungkin Mas Yumi perempuan ya, muslimah itu berkeliling. Beliau sering menceritakan berkeliling perempuan punya peran yang menonjol. Yang kedua, Syekh Al-Azhar datang ke Indonesia dan diantar oleh Pak Nabi Padang Panjang tahun 56. Dan Syekh bisa berbahasa itu dan Syekh Al-Azhar ini terheran-heran gitu. Lalu dia mengundang Rahma Al-Indonesia untuk lucu. Dan ibu ini datang ke Mesir dan beliau membuka. Selama hampir 1000 tahun tak ada perempuan yang Rasulullah saya. Nah, itu adalah murid dari Rahma Al-Indonesia. Yang waktu itu ayah dari Pak Fasli, Ibu Fasli secara otentik bedanya syariat dengan adat. Di tempat lain tidak sering menyanyikan Mars Kohati. Kalau saya sering berarti dulu ada story di sini. Mars Kohati. Dilanjutkan juga, ya. Yang kedua citra mata kepada Majelis Nasional kami, pada Prof. Mahfud. Dan bukunya disilip di keterangan ini. Iya. Boleh foto bersama, kawan persilakan. Dahulu. Jadi inspirasi bahwa pegiat-pegiat perempuan bukan saja aktif pada saat mereka masih muda, tapi juga ketika mereka menjadi bagian dari keluarga, mereka ikut menumbuhkan generasi baru. Nah, nama-nama yang muncul di buku ini adalah nama-nama yang insya Allah bisa melakukan dua-duanya. Mereka giat di masyarakat pada masa mudanya, dan ketika mereka berkiprah di era sesudah berkeluarga, mereka pun menjadi keluarga-keluarga yang bisa jadi contoh. Kamsani Caniago, Presidium Perhati Nasional. Bagaimana prosesnya penulisan buku ini? Penulisan prosesnya tentu kami membuat semacam instrumen, lalu kami edarkan ke seluruh wilayah cabang daerah kita di seluruh provinsi. Lalu mereka memberikan rekomendasi kepada kita di tingkat nasional. Setelah memberikan rekomendasi, kami baru mulai mewawancarainya. Jadi rekomendasi. Ide muncul pertama kali buku ini ditulis? Mbak Lis ini. Kami ingin selama ini belum ada tersusun, belum pernah tersusun ada tokoh-tokoh alumni Hepmiwati. Padahal sehari-hari kita tahu banyak sekali alumni kita, baik tua dan muda, menjadi tokoh nasional, bahkan tokoh internasional. Tapi hilang begitu saja. Adik-adik berikutnya tidak tahu. Nah, sehingga dengan ada begini kita ingin ada penulisan sejarah, ada yang tertulis sehingga ada sesuatu yang bisa dilacak, ada sesuatu yang bisa dicari, mudah dicari. Dan selanjutnya kami berharap akan buku ini akan terbit lagi, lebih lengkap lagi dan lebih baik lagi. Apa tujuan Ibu menulis buku ini? Untuk meningkatkan silaturahim, untuk memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara melalui kegiatan-kegiatan di bidang-bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih.